Gajah Mada tidak bersalah dalam tragedi atau perang Bubat. Hubungan antara Sunda dan Jawa baik-baik aja setelah perang Bubat, dan banyak mitos-mitos yang lain yang tersebar di perang Bubat ini. Lalu seperti apa cerita sebenarnya? Simak terus video ini. Selamat datang di Guru Denny Bercerita. Perang Bubat terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Yang mau tahu cerita lengkapnya Majapahit bisa klik link di atas ini ya. Nah, cerita Perang Bubat ini saya ambil dari dua sumber yang menurut sejarawan ini adalah sumber yang kuat, yaitu cerita Parayangan dan juga Pararaton. Ini memang sumber sekunder ya, jadi tidak pada masanya. Cuma dari banyak sumber, dua inilah yang menurut sejarawan paling kuat. Bagaimana ceritanya? Diceritakan di cerita Parahyangan, ada seorang putri Sunda yang dia ingin menikah. Tetapi menikahnya itu tidak dengan sesama orang Sunda. Kenapa begitu? Ya nggak tahu, karena putri itu mungkin mempunyai keinginan yang tinggi atau seperti apa. Nah, tapi ayahnya ini, sang raja Sunda ini, dia ya udahlah, kalau keinginan putrinya seperti itu, maka dicarikanlah orang Jawa. Diantarkanlah putri ini ke Jawa untuk melamar seseorang di Jawa sana. Cerita Parahyangan berhenti sampai di situ. Kita ke Pararaton, sumber dari Jawa. Dari cerita Pararaton ini ada seorang raja namanya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini memerintahkan kepada utusannya untuk menikahi putri dari Sunda. Utusannya datanglah ke sana meminta agar putri Sunda itu ke Majapahit untuk dinikahi oleh Hayam Wuruk. Nah, nyambung jadi. Si putri tadi ke Jawa, dari Pararaton juga ke Jawa, disuruh ke Jawa. Dari situ nyambung antara cerita Parahyangan dan juga Pararaton. Singkat cerita, putri, raja, dan rombongan dari Sunda ini sampailah ke Majapahit. Tetapi dia tidak ke jantung ibu kotanya Mojopahit atau Majapahit, tetapi diletakkan di sebuah tanah lapang yang namanya Bubat. Di Bubat inilah kejadian yang tragedi itu akan terjadi. Apa kejadiannya? Kita simak terus ya. Sesampainya di Bubat ini, para raja, para bangsawan ini kaget. Kita kan dari kerajaan besar ya, kok nggak ada sambutan sama sekali? Kita kan membawa putri yang akan dinikahkan dengan seorang raja ya, yang akan menjadi permaisuri ya. Kok tidak ada sambutan, kok biasa saja, seperti itu. Kegelisahan itu disampaikanlah ke utusan Majapahit, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada tidak melakukan sambutan karena yang dulu-dulunya juga seperti itu. Dulu ada putri dari Melayu datang ke situ untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk, juga tidak ada sambutan, tidak ada pesta penyambutan. Jadi menurut Gajah Mada, ya memang seperti itu adatnya Majapahit gitu. Tapi Gajah Mada ingin mengakomodasi keinginan si putri dan juga raja dari Sunda itu untuk disambut. Maka Gajah Mada menujulah ke ibu kota atau ke keraton Majapahit. Nah, di sana ketemulah sama pamannya, dengan pamannya Gajah Mada. Di Pararaton, cerita Gajah Mada berhenti sampai situ. Tidak ada tambahan embel-embel apapun. Tidak ada keinginan Gajah Mada untuk menyebarluaskan Majapahit, menegaskan sumpah palapanya. Tidak ada. Berhenti sampai situ. Cerita selanjutnya dilakukan oleh sang paman ini tadi. Si paman menuju ke Bubat. Sebelum sampai ke Bubat, dilihat dari kejauhan, ternyata di Bubat itu sudah terjadi kekisruhan. Para bangsawan Sunda, para utusan Sunda, kerajaan Sunda ini tadi sudah dikepung oleh pasukan Majapahit. Logikanya supaya tidak bikin kekisruhan di ibu kota Majapahit, supaya di situ saja, karena agar Majapahit ini aman seperti itu. Tapi terjadi gejolaklah di sini. Mungkin ada provokator, mungkin seperti itu ya kalau zaman sekarang. Akhirnya pasukan Sunda ini diserang oleh
pasukan Majapahit. Lari tunggang langgang lah si pasukan Sunda ini tadi, rombongan Sunda tadi itu. Kalau di Pararaton diceritakan dia lari ke rumah Gajah Mada. Ngapain menuju ke rumah Gajah Mada? Tidak diceritakan di dalam Pararaton. Mungkin dia hanya menunjukkan ke arah saja, arah rumah arah rumah Gajah Mada. Setelah lari, bentrokan pun tak terhindarkan. Rombongan dari Sunda ini karena tidak mempersiapkan untuk perang ya, karena datang sebenarnya untuk melamar, kalah jauh pasukannya dengan pasukan Majapahit. Maka semua orang tewas di situ. Semua orang meninggal. Yang nggak tahu ini kejam atau gimana kejadian pastinya, cuma di Pararaton cuma dijelaskan seperti itu. Meninggal semua utusan dari Sunda, kerajaan Sunda itu. Cerita dari cerita Parahyangan dan Pararaton sudah selesai sampai di situ. Lalu bagaimana hubungan Jawa dan Sunda setelah itu? Pertanyaannya kan timbul seperti itu ya Kak, teman-teman. Ternyata ada sumber catatan dari Pujangga Manik. Pujangga Manik ini adalah seorang Brahmana dari Sunda dia. Brahmana dari Sunda yang sering melakukan perjalanan dan mencatat perjalanan-perjalanannya itu. Dia pernah berjalan ke Majapahit tapi tidak mengunjungi Bubat, justru mengunjungi ibu kota kerajaan Majapahit. Karena sering mengelilingi Jawa, sering berkeliling ke Jawa sampai ke Bali bahkan, maka si Pujangga Manik ini pandai bahasa Jawa. Nah, karena kepandaian bahasa Jawa inilah, maka dia dilamar oleh seorang putri dari Sunda itu. Putri Sunda. Putri bukan putri kerajaan, maksudnya seseorang cewek Sunda lah gitu. Logikanya, kalau hubungan Jawa dan Sunda dulu memanas, maka Pujangga Manik tidak akan ke Majapahit. Juga tidak akan si cewek Sunda ini melamar Pujangga Manik karena kepandaiannya berbahasa Jawa. Sumber selanjutnya datang dari catatan seorang Portugis, yaitu Tommy Pires, yang berjudul Soma Orienta. Dia meneliti hubungan antara Jawa dan Sunda pada abad 16-an lah ya. Dia melihat bagaimana hubungan. Ternyata dia menuliskan dalam Soma Orienta itu bahwasanya hubungan antara Jawa dan Sunda itu dia tidak berteman, tetapi juga tidak bermusuhan. Ya sama kayak orang-orang di perumahan elit gitulah ya. Oke, gitu aja. Asal tahu aja seperti itu. Nah, terus dari mana mitos bahwasanya orang Sunda dan orang Jawa ini bermusuhan? Itu datang dari sumber selanjutnya yang menurut sejarawan dipertanyakan kesohihannya, yaitu Kidung Sundayana yang diterjemahkan oleh C.C. Burke, orang Belanda, yang ada kemungkinan mengadu domba antara Jawa dan Sunda supaya tidak akur. Di dalam kidung itu dijelaskan kelanjutan dari cerita Pararaton tadi itu, bahwasanya Gajah Mada itu begini, menjelek-jelekan Gajah Mada. Nah, itu diterjemahkan oleh C.C. Burke, dan mungkin itulah yang dijadikan sumber orang-orang yang menjadikan mitos itu terus berkembang. Nah, cerita Pak Guru Denny sampai di situ saja ya. Kalau memang ada kesalahan, boleh dituliskan, masukkan di kolom komentar. Saya mengambil cerita ini dari dua sumber, yaitu cerita Parahyangan dan Pararaton. Apa Pak Guru Denny membaca sendiri? Tentu tidak. Saya melihat dari YouTube Pak Asisi. Terima kasih Pak Asisi. Saya izin menceritakan kembali cerita Perang Bubat. Terima kasih Pak Denny, undur diri.